Selamat hari Sabat. Kita bersyukur kita masih bisa mengikuti firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat. Hari ini kita akan belajar sekolah Sabat dari pelajaran yang ke-8 yang berjudul Hiburkanlah Umatku. Itu kita akan berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Allah yang maha kasih, Bapa, syukur terima kasih pada pagi hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Untuk itu biarlah Bapa sendiri yang akan melakukan pelajaran ini sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menerima pelajaran ini dengan baik. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali belajar sekolah Sabat di dalam pelajaran yang ke-8 yang berjudul Hiburkanlah Umatku. Seperti biasanya kita akan ulangi isi daripada pelajaran-pelajaran beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu sebagai berikut. Firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, hiburkanlah umatku, sebab mereka sudah 2 kali mendapatkan hukuman karena pemberontakannya kepadaku. Dosa mereka telah diampuni, mereka telah terbebas pada masa-masa sulit. 2 kali hukuman Yehuda, yang pertama dari Asyur dan yang kedua dari Babel. Akan tetapi Tuhan masih mau memilih keturunan Yakub karena Tuhan sudah berjanji bahwa akan memilih anak cucu Abraham, dalam hal ini sampai kepada Yakub. Tuhan telah berjanji, maka apapun yang terjadi Tuhan tetap akan memenuhi janjinya. Tuhan akan mengasihi, akan memilih, akan menjadikan anak cucu Yakub sebagai umat pilihan. Meski Allah telah meninggalkan bait sucinya karena pemberontakan umatnya, Dia berjanji akan kembali, dan untuk meluruskan jalan Tuhan secara rohani, Dia mengutus Yahya Pembaptis mendahulinya dengan jalan memanggil orang untuk bertobat. Jalan Tuhan bukan jalan di dunia ini, tetapi pertobatan dari dosa. Jalan Tuhan bukan mengepras gunung, lembah, hutan dan sebagainya, tetapi mengutus Yohanes terlebih dahulu untuk mendahului kedatangannya, untuk menarik umat Tuhan bertobat dari dosa perbuatan kesalahan mereka kembali kepada pimpinan Tuhan. Namun sebelum Yahya menyampaikan kabar Injil jauh-jauh sebelumnya, ternyata sebenarnya sudah ada orang yang memberitakan kabar baik itu, yaitu Simeon dan Hana, seorang nabiah. Pada waktu mereka melihat bayi Yesus di bait suci. Allah yang penuh rahmat dan kuasa berhak menyelamatkan manusia dari cengkeraman dosa. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa kecuali anak Maryam, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Penyembahan berhala menjauhkan diri dari Tuhan. Penyembahan berhala melanggar 2 hukum Tuhan yang pertama dan kedua. Banyak orang Kristen yang masih menyembah berhala. Apa saja berhala yang disembah kebanyakan orang Kristen, apalagi pada saat akhir zaman ini. Istilahnya menjadi berhala modern. Sudah dijelaskan sangat jelas pada waktu-waktu kemarin, kita tidak berulang kembali. Saat Tuhan datang kembali dan jalannya telah disiapkan, dan pesan terakhir kepada Nabi Elia, apakah kita menyembah Tuhan atau yang lain? Karena pada dasarnya kita harus menyembah. Pilihan ada dalam diri kita masing-masing. Sebagai manusia, pada dasarnya kita harus mempunyai siapa yang harus disembah. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita diciptakan, dipelihara, dilindungi, ditebus
Sebenarnya kita hanya harus menyembah Tuhan kali kita, pencipta kita. Namun kebanyakan dari dunia ini banyak hal-hal yang menjadi sesembahan mereka. Untuk itu biarlah kita tetap mempunyai satu pilihan yang benar, di mana kita harus tetap memilih pencipta kita sebagai yang harus kami sembah. Dalam pendalaman ada 2 poin yang perlu kita renungkan dan kita pikirkan. Pada zaman Yesaya, pengertian rohani umat manusia menjadi gelap melalui salah pengertian terhadap Allah. Sudah lama setan berusaha untuk memimpin manusia supaya memandang khalik mereka sebagai pencipta dosa dan penderitaan serta kematian. Mereka yang telah ditipunya sedemikian rupa membayangkan bahwa Allah itu keras dan serba sulit. Mereka menganggapnya sedang memata-matai untuk mencela dan mempersalahkan, tidak mau menerima orang berdosa lama-lama karena ada alasan hukum untuk tidak menolongnya. Luar biasa, setan memutarbalikkan karakter Allah kepada umat manusia, pada umat yang sudah jatuh karena ulahnya. Untuk itu biarlah kita tetap waspada di dalam kehidupan kita setiap langkah dan setiap hari dalam berpikir, memilih apa yang benar. Yang kedua, hukum kasih oleh mana surga memerintah telah disalahartikan oleh ahli penipu itu sebagai pembatasan terhadap kebahagiaan manusia. Suatu tanggungan kuk dari mana mereka ingin melepaskan diri. Setan memaklumkan bahwa peraturannya tidak dapat dituruti dan bahwa hukuman pendurhakaan dikenakan dengan sewenang-wenang. Luar biasa, setan memutarbalikkan pelajaran hukum daripada Tuhan. Bila mana Tuhan menghendaki hukum itu menjadi pagar, menjadi kebahagiaan manusia, tapi sebaliknya setan menganggapnya sebagai peraturan-peraturan yang tidak bisa dituruti oleh umat manusia. Luar biasa. Sebagai ringkasan, melalui Yesaya, Allah membawa penghiburan kepada mereka yang menderita. Masa kesukaran mereka telah berakhir dan Allah telah kembali kepada mereka. Gantinya mereka tawar hati dan bingung. Mereka dapat yakin bahwa Allah dapat menggunakan kuasanya yang sangat kreatif untuk menyelamatkan mereka. Luar biasa bila kita mau merenungkan pelajaran sekolah sahabat pada pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan satu teladan. Seperti orang tua kita, bapak kita di dunia ini, bila mana orang tua kita marah satu kali dia pun akan pulih kembali dan mengasihi anaknya kembali, memimpin anaknya kembali, melindungi anaknya kembali, sesuai dengan kasih yang Tuhan telah ciptakan sebagai seorang bapa. Demikian juga terlebih Tuhan kita, pencipta kita. Bila mana kita berbuat kesalahan, dosa, kekeliruan, Tuhan juga akan menghukumnya melalui berbagai cara. Namun setelah sampai saat yang tertentu, Tuhan berjanji akan mengampuni, akan membebaskan, akan melindungi kembali, akan mengasihi kembali, akan menuntun kembali umat manusia yang mau bertobat dan mau dibawa kepada kebenaran. Inilah satu pelajaran yang patut kita renungkan, bahwa Tuhan sangat amat sangat mengasihi kita semua, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.